Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi maksud kedatangan saya di sini Pak, ada laporan dari wali kelas anak kita yang kelas 7 namanya Supianto. Orang tuanya minta izin, katanya untuk mengambil anaknya dulu selama 1 bulan. 1 bulan? Iya. Jadi mengambil anaknya 1 bulan untuk ikut bekerja di Kendari, di Philippines. Jadi saya datang ke sini dengan harapan minta bagaimana keputusannya, kemudian nanti tindak lanjutnya terhadap anak ini. Jadi anak ini sebenarnya anak yang rajin. Jadi kalau saya lihat di absennya itu baru 1 kali. 1 kali apa? Iya. Nah, itu pun membantu orang tuanya. Jadi seperti itu mungkin laporan dari wali kelasnya, sehingga maksud kedatangan saya bagaimana terhadap anak ini nantinya, apakah anak ini dibiarkan pergi untuk membantu orang tuanya atau bagaimana? Terima kasih. Jadi mungkin bisa Pak Rafi itu menceritakan dulu kronologis sampai anak-anak ini berangkat ke Kendari, ke Omodik Cengke. Yang jadi masalah kan ini waktunya. Jadi minggu lalu, tepatnya hari Sabtu, ini anak bersama dengan orang tuanya datang ke rumah. Kemudian dia bertanya kepada saya bahwa untuk minta izin itu berapa hari. Kemudian saya menjelaskan bahwa untuk minta izin itu kalau minta izin itu minimal maksimal 3 hari. Itu pun dengan alasan yang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian orang tuanya bertanya bahwa anak ini mau dibawa ke Kendari. Alasannya adalah supaya bisa membantu orang tuanya dalam hal ini satu keluarga. Jadi satu keluarga dia mau ke Kendari untuk memetik cengkeh. Jadi karena kita tahu bahwa kehidupan daripada keluarga dari Supianto ini itu dibawa dari teman-temannya, sehingga orang tuanya memutuskan untuk bisa diajak ke Kendari. Dengan alasan itu pula ketika misalnya dia kembali, maka dia mau membeli baju untuk seragam dengan sepatunya, karena kebetulan sepatunya itu sudah robek. Sehingga dengan alasan itu orang tuanya itu memanggil supaya anak tersebut bisa diikut-sertakan. Jadi semua keluarganya diikut-sertakan, termasuk yang ada di SD. Sehingga saya menghadap kepada Bapak bagaimana penyelesaiannya, bagaimana keputusan yang diambil oleh pihak sekolah agar saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Itu Pak. Terima kasih banyak Pak telah menceritakan secara gamblang kronologis anak kita Suprianto akan ke Kendari memetik cengkeh. Ini salah satu mungkin keputusan yang sangat dilematis sekali. Di lain pihak jangan sampai ada pemikiran anak-anak kita bahwa kenapa si A diizinkan sampai 1 bulan. Di lain pihak kita lihat adalah, kalau kita lihat segi ekonomi dari keluarga Suprianto ini memang tidak memungkinkan. Inilah yang keputusan-keputusan yang bijak mungkin kami sebagai kepala sekolah kamu ambil. Tetap pertama kami dulu koordinasi dengan ketua komite, bicarakan dengan baik
solusi yang terbaik supaya tidak ada yang dirugikan. Karena kita tahu bahwa kultur atau daerah yang sekolah kita adalah memang di sana sumber daya tidak memungkinkan untuk termasuk ekonomi keluarga Suprianto ini. Hanya itu kami sebagai kepala sekolah sebagai pertama saya tugaskan mungkin kalau memang diberikan izin pertama diberikan pengertian dulu kepada siswa sekelasnya supaya dia mengerti, diberikan pengertian bahwa beginilah keadaan kronologis keluarga Suprianto. Kedua adalah tadi langkah ini kedua yang kita ambil sebagai guru adalah ada dua alternatif, yaitu pembelajaran daring atau setelah kembali dari sana kita berikan tugas setelah kembali ke sekolah dikerjakan di rumah, ataukah ada inisiatif yang lain yang bisa mungkin dikompromikan. Itu langkah awal yang tapi kami dari pihak sekolah tetap dulu koordinasi dengan pihak komite. Kalau pihak komite saya yakin karena dia tahu kultur budaya yang ada di Tokkala, saya yakin memberikan. Olehnya itu sebagai kepala sekolah saya tetap mengizinkan anak kita Suprianto untuk membantu perekonomian keluarganya. Untuk itulah sebagai guru yang bijak yang nanti memberikan beberapa tugas tambahan setelah kembali ataukah dengan pembelajaran daring. Itulah mungkin yang sempat saya keputusan kami saya ambil karena keputusan ini sangat dilematis. Olehnya itu sekali lagi saya minta kepada guru atau wali kelasnya memberikan arahan terhadap teman-teman yang ada di kelasnya supaya tidak ada rasa kecemburuan terhadap anak. Itulah mungkin keputusan yang kami ambil, tetap mengizinkan anak kami ini ke memungut cengkeh selama 1 bulan dan dapat memperhatikan nanti tetap diberikan pembelajaran tambahan. Jadi atas keputusan yang Bapak ambil nanti, kira-kira langkah pertama atau rencana pertama yang kita lakukan untuk berkoordinasi dengan komite seperti apa, Pak? Apakah nanti komite juga kita panggil atau nanti bagaimana? Apakah nanti akan ada rapat yang kita lakukan bersama dengan guru atau langsung memberitahukan saja kepada komite? Oke, terima kasih Nadia. Oke lah, karena kita terima kasih, mungkin tetap kita sambil kami dulu koordinasi dengan ketua komite dan karena ini adalah partner kerja kita, lebih bagus untuk lebih amannya tetap mungkin kita rapat dengan ruang guru dengan guru-guru yang ada supaya ada pengertian semua antara siswa dengan guru bidang studi, jangan sampai nanti benturan keputusan yang olehnya itu saya rasa yang sangat tepat adalah kita rapat dengan ketua komite bersama dengan guru dan staf supaya lebih mengena, guru juga mengerti kalau setelah kita sampaikan kronologis anak ini saya yakin seorang guru punya rasa kemanusiaan. Saya rasa bisa masuk ke situ. Jadi pasti dia mengerti bahwa nanti kita sama-sama berikan belajar tambahan atau pembelajaran daring. Itu langkah mungkin pertama mungkin kita rapat koordinasi dengan baik Pak. Nanti salah sampai saya di sekolah
Nanti saya berkoordinasi juga dengan ketua komite menyampaikan kapan kita bisa ketemu. Yang pada intinya kita sudah bisa mengizinkan anak ini, tinggal bagaimana supaya teman-temannya bisa mengerti, yang termasuk guru, untuk memberikan nanti seperti apa tindak lanjut setelah Suprianto ini datang kembali ke sekolah kita. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Tak? Baik-baik Ji? Alhamdulillah Padi, baik. Ibu ada maksud saya panggil datang ke sekolah sehubungan dengan tugas Pak sebagai komite di sekolah ini tentang BES. Kebetulan di sekolah kita ada permasalahan yang berkaitan dengan dana BOS, utamanya adalah pembagian honor. Jadi teman kita yang honor di sini oleh pihak sekolah menyampaikan bagaimana proses pembagiannya sehingga itu bisa ada rasa keadilan. Nah, sebagai contoh, ada data yang saya pegang yang disampaikan oleh Ibu Bendahara saya, bahwa untuk gaji setiap honor guru itu 250.000 per bulan. 250.000 ini sudah termasuk guru-guru yang tidak tercantum namanya di daftar penggajian yang ada di Dapodi, sehingga oleh bendahara ini menjadi polemik bagi dia untuk bagaimana supaya penggajian ini bisa ada rasa keadilan, sehingga apa yang diharapkan oleh rapat sebelumnya, setiap guru bisa mendapatkan haknya sesuai dengan pekerjaannya, baik itu sebagai guru maupun sebagai wirausaha. Nah, hasilnya ketika honornya dibagikan, ternyata ada beberapa teman yang memiliki pandangan yang berbeda tentang hasil pembagiannya. Mereka berpikir bahwa apa yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan yang didapatkan oleh teman, sehingga saya mewakili bendahara meminta pandangannya bagaimana kira-kira keputusan yang terbaik, sehingga nantinya pada saat kita merencanakan pembagian untuk bulan berjalan itu bisa merasa bahwa semua teman-teman secara keadilan ini bisa kita penuhi. Utamanya adalah untuk guru dan untuk tata usaha. Seperti apa tanggapannya sebagai ibu komite di sekolah, sehingga nantinya kita bisa usulkan pada saat nanti rapat di sekolah yang akan datang kita bisa laksanakan. Silakan Bu, kira-kira bagaimana tanggapannya? Terima kasih Pandi. Dari penjelasan tadi saya bisa tangkap bahwa ada satu hal yang disampaikan tadi, bahwa ditentukan 200.000 per bulan setiap guru. Iya, Nah, di sini letaknya. Iya.
di sini letaknya sebenarnya sehingga ada muncul sedikit rasa tidak adilnya teman. Kalau saya sarankan seperti ini, Bapak silakan hitung berapa mata pelajaran yang tidak ada guru PNS-nya. Satu. Kemudian yang kedua, setiap mata pelajaran dihitung berapa jumlah jam dalam sepekan, kemudian dikalkulasi berapa dalam 1 bulannya. Dari akumulasi semua jumlah jam ini, kita buatkan tentukan nominalnya, Pak. Kita tentukan nominalnya berapa rupiah per jam. Nah, setelah ditentukan nominalnya, ketika pada akhir bulan itu, ketika penggajian setelah pencairan tahapan, saya yakin jumlahnya tidak akan sama setiap teman. Kenapa? Karena setiap teman mempunyai kadang jumlah jamnya berbeda. Itu. Jadi akan nampak itu semakin banyak mereka melaksanakan tugasnya mengajar di kelas, jumlah jamnya otomatis nominalnya pembagian juga akan besar. Seperti itu. Kemudian selanjutnya barangkali ini saran saya, karena ini kan dananya sudah ditentukan. Ini kan waktu pembuatan program sekolah itu pastinya, dan saya ingat betul sama saya ikut rapat itu hari, cuma saya lupa nominalnya itu hari, karena kan sudah ada. Misalnya di tahapan pertama pencairan dana BOS itu gaji untuk honorer misalnya anggaplah misalnya 3 juta rupiah. Nah ini kan dananya ini ada, hanya saja sebentar kalau kita membuat pembagian, taruhlah saya kasih pandangan, misalnya guru si A mengajar misalnya di kelas 7 pada hari itu, kemudian berhalangan hadir untuk melaksanakan tugas, ini digantikan oleh guru si B, otomatis haknya gajinya itu hari pada hari itu si A diberikan oleh si B. Saya yakin Pak tidak akan mengganggu akumulasi jumlah dana yang kita sudah tentukan. Hanya saja berpindah tempat penerima, karena si B yang melaksanakan tugas itu untuk guru ya. Berikutnya kalau misalnya tata usaha, sebaiknya ditentukan berapa per bulannya yang diberikan per bulannya, kemudian nominalnya itu kita bagi selama 30 hari, kemudian hasil pembagian itu kita kalikan dengan berapa hari melaksanakan tugas. Insya Allah nanti kedepannya juga itu akan ketemu jumlahnya, jadi tidak akan ada yang berlebih. Terutama tadi pembagian jam mengajar tidak akan ada yang berlebih, meskipun ada yang dikeluarkan, hanya saja pembagiannya yang beda. Seperti itu kalau menurut saya, Pak. Baik Bu, jadi tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembagian gaji honor guru sudah kita sepakati seperti apa bagusnya. Kemudian timbul lagi ada masalah proses pembagian honor untuk tenaga administrasi, karena kita tahu bahwa tenaga administrasi kita ada 2. Dari 2 ini memiliki tugas-tugas yang berbeda, tetapi pada saat pelaksanaannya ada satu teman TO yang selalu berhalangan datang, sehingga pada saat pembagian juga pun kita sudah membagikan sesuai dengan kerjanya. Tetapi yang jadi masalah adalah teman TO yang tidak datang ini kadang untuk menentukan nominalnya itu sangat sulit, sehingga oleh bendahara BOS disampaikan ke saya, kira-kira bagaimana solusinya, termasuk cara penyampaiannya untuk membuat teman ini bisa mengerti bahwa pelaksanaan kinerja daripada teman TU itu tergantung dari kinerjanya.
tadi proses pelaksanaan kerja setiap harinya. Apakah nanti juga pada saat proses pelaksanaannya dibuat jadwal bahwa untuk teman si A ini 3 hari dan teman si B 3 hari, apakah sebaiknya ditetapkan seperti itu atau yang mana bagusnya menurut Ibu? Ya. Jadi terima kasih Pak. Kalau untuk tenaga administrasi, karena saya paham bahwa jumlah yang diberikan ke teman itu tidak besar. Jadi untuk meminimalkan barangkali kehadirannya dengan pertimbangan juga administrasi bisa dihandle oleh 1 orang dalam 1 hari, bisa juga ini dibuatkan jadwal. Jadi mereka bergantian datang sesuai dengan jadwal mereka. Kemudian selanjutnya pembagian honorernya mereka itu kan sekolah sudah menentukan. Ya ini memang agak sulit kita kalau kita sudah tetapkan, karena beda dengan tadi dengan teman-teman guru, karena itu mereka kita berbicara tentang jam mengajar, ada waktu-waktu tertentunya. Kalau TU administrasi itu kan jam kerjanya mereka itu Pak 1 hari, maksudnya jam kerja itu pagi sampai jam pulang anak sekolah. Ini jalan salah satunya itu adalah membagi tugas mereka, tugas mereka sesuai dan dibuatkan sekolah, membuatkan jadwal. Jadi dengan demikian mereka bisa baku atur bagaimana kehadirannya di sekolah. Jadi sekolah tidak pernah dalam 1 hari itu tidak pernah kosong tenaga administrasi yang datang. Kemudian juga ini teman kalau misalnya ada kepentingan yang mendesak, dia bisa kerjakan juga. Jadi dua-duanya bisa terlaksana seperti itu. Jadi nanti apa yang kita putuskan hari ini untuk kebaikan teman-teman honor, mungkin dari Ibu bagaimana kelanjutan daripada rencana kita. Jadi hasil pembicaraan kita saat ini, kalau saya sarankan sebaiknya kita bentuk rapat, adakan rapat di mana duduk bersama komite, kepala sekolah, kemudian teman-teman guru, staf. Kita tetapkan ini, kemudian ini yang kita akan jalani. Seperti ini. Jadi keputusannya rencana yang kita sudah buat. Jadi untuk kejelasan daripada bagaimana nanti hasil akhir dari keputusan kita, maka nanti dituangkan dalam bentuk rapat. Dalam bentuk rapat. Semoga nanti di dalam rapat itu kita bisa selesaikan dan kita bisa menjelaskan seperti apa nanti rencananya untuk penggajian untuk bulan berikutnya, sehingga tidak ada lagi masalah yang timbul dan masalah kecemburuan terhadap teman yang lain itu bisa kita atasi. Terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan sekolah kita tetap maju dengan keberadaan komite juga bisa membantu kami di sekolah dalam mengatasi masalah